Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, pemirsa blog Bojonegoro TV dimanapun Anda berada, kita sekarang di era milenial tidak bisa seakan-akan tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya media sosial, di mana media sosial itu ada di setiap genggaman kita. Nah, media sosial ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menggunakan media sosial agar apa yang kita lakukan selama bermedsos atau bermedia sosial itu tidak sampai menimbulkan sebuah amalan-amalan yang terlarang. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Dalam Ramadan ini misalnya, dalam Ramadan ini di bulan puasa ini, kalau kita tidak pandai bermedia sosial dan kita melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan di luar Ramadan, kadang-kadang itu akan menjadikan hilang pahala puasa kita, atau bahkan akan menjadikan kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita serius untuk perhatikan agar kita bisa terhindar dari itu semua. Di antara yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial, kita harus ingat kepada 3 hal. Yang pertama, dalam bersosial media, baik itu di WhatsApp, Instagram, di Facebook, Twitter, kemudian di Line dan seterusnya, wa ala alihi wa sahbihi ajmain lah. Itu kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, untuk nge-share sebuah berita, apakah itu benar? Yang pertama, apakah berita itu benar? Yang kedua, apakah berita itu bermanfaat? Ya, apakah itu benar? Kemudian apakah itu bermanfaat? Dan yang ketiga, apakah itu baik? Atau bisa dibalik juga, apakah itu baik, apakah itu benar, dan apakah itu bermanfaat? Baik, berita yang baik saja itu tidak cukup kalau tidak benar, atau berita yang baik dan benar pun tidak cukup kalau itu misalnya beritanya itu tidak baik, benar, dan bermanfaat. Sehingga kita harus memperhatikan 3 hal ini dalam bersosial media, baik WhatsApp, Facebook, dan seterusnya. Hingga ulama-ulama terdahulu pernah membuat sebuah rumusan bahwa di antara yang dapat menjadikan orang itu berpuasa kemudian hilang pahala puasanya, itu diantaranya jika seseorang itu melakukan sebuah kebohongan, al-kadhibu, yang melakukan sebuah kebohongan. Nah, kebohongan ini bisa dilakukan di sosmed ketika seseorang mendapatkan berita yang dia tidak mengkonfirmasinya, dia tidak mengklarifikasinya, kemudian dia menyebarkan begitu saja. Menyebarkan hoax itu sama hukumnya dengan menyebarkan kebohongan. Jika dilakukan dalam medsos, maka terancam pelakunya akan gagal, akan hilang pahala puasanya. Yang kedua, diantaranya adalah sumpah palsu atau melakukan sumpah palsu, bersumpah terhadap sesuatu yang tidak sebenarnya. Yang ketiga, diantaranya yang ketiga dari 4 perkara yang dapat membatalkan puasa itu adalah al-ghibah, menggunjing, ngerasani bahasa Jawanya, menggunjing, mengomongkan seseorang, ngobrolin seseorang yang orang tersebut tidak ada dalam obrolan, tidak ada dalam majelis tersebut, dan ketika orang tersebut mendengarkan maka orang tersebut akan marah. Itu definisi daripada menggunjing. Jadi menggunjing di kolom komentar, menggunjing di DM misalnya, atau menggunjing di timeline Twitter misalnya, timeline Facebook, semuanya itu akan menjadikan kita hilang pahala puasa kita. Yang terakhir adalah yang dapat menyebabkan hilangnya pahala dalam berpuasa itu adalah an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Seringkali di menu Facebook kita itu ada tayangan, ada di atasnya itu ada tayangan video-video yang sampai ke bawah, yang mana kalau kita tidak pinter-pinter memfilter
tampilan-tampilan video itu, maka video-video itu akan muncul di beranda kita ketika kita nikmati video-video yang nanti berkonten-konten yang mengandung konten-konten porno misalnya, atau konten-konten yang tidak senonoh misalnya. Itu juga ketika kita lihat dan ketika kita mempunyai bersyahwat ketika melihat itu, maka juga itu akan menjadikan kita hilang pahala puasa kita. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam bersosial media di bulan Ramadan ini, seringkali kita temukan dan mungkin bahkan juga kita sendiri itu juga berlaku julid, yakni berlaku pamer, seneng caper dengan aktivitas-aktivitas ibadah kita. Orang yang mau berbuka puasa mestinya dia harus berdoa dzahabadzu ma'abtalatil uruku dan seterusnya, ya azim layak firudzan bal azim ilal azim. Tapi justru yang kita lihat, orang yang mau berbuka puasa justru malah update story WA dengan updatean berbuka bersama dan seterusnya. Itu yang menjadikan kita kadang-kadang tidak kita sadari, justru kejulidan kita itu yang akan menggugurkan daripada pahala kita. Tarawih diupload, kemudian berbuka puasa diupload, sahur diupload, tadarus diupload dan seterusnya. Saya tidak mengatakan berdakwah di medsos itu jelek, tidak. Kalau memang itu diniati berdakwah mungkin bisa, tapi hati-hati jangan sampai terjadi perilaku-perilaku yang julid, yang seneng caper dan seneng mencari perhatian orang lain sehingga ujub, bangga terhadap apa yang telah dilakukan di media sosial, diperlihatkan orang banyak, sehingga itu nanti semua naudzubillah akan menggugurkan pahala-pahala puasa kita, akan menggugurkan pahala-pahala kita beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua terjaga dari perilaku-perilaku yang bisa menggugurkan pahala berpuasa, yang bisa menggugurkan pahala ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga kita taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Semoga Allah menerima amal kita dan menerima puasa-puasa kita, menjadikan puasa kita sebagai jalan untuk menuju bertakwa kepada Allah, dan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa sehingga mendapatkan husnul khotimah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.